Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Raihana Firdaus. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Pengantar dan Praktek. Saya dari jurusan Akuntansi semester 1. NPM saya 12515215219. Ditonton ya guys videonya. Jadi dari tabel analisis keuangan komparatif disetarakan per 31 Desember 2024 itu, di situ nanti ada tabelnya. Kalian lihat tabelnya itu. Likuiditas, kemampuan bayar utang jangka pendek. Likuiditasnya menunjukkan seberapa mampu perusahaan membayar utang segera jauh tempo. PT KNU Ratelindo punya rasio lancar 3,50 kali, artinya setiap 1% untung jangka pendek ditopang oleh 3,50% aset lancar. Ini berarti kondisi keuangan sangat aman. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama punya rasio 2,16 kali, artinya setiap 1 rupiah untung dijamin 2,16 aset lancar. Masih aman, tapi tidak selega PT KNU. Kesimpulannya, PT KNU lebih siap membayar utang jangka pendek. Kalau dari solvabilitas, kekuatan keuangan jangka panjang, solvabilitas menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. PT KNI Ratelindo menggunakan 48% utang dari total asetnya. PT Kebayoran Niaga Utama menggunakan 41% utang. Kesimpulannya, PT KNU lebih berani memakai utang untuk perkembangan, resikonya lebih besar, sedangkan PT Kebayoran lebih aman dan stabil. Kalau dari profitabilitas, laba kotor menunjukkan seberapa besar keuntungan setelah dikurangi biaya pokok. PT KNI Ratelindo punya margin 25%, artinya dari setiap 100 penjualan 25% menjadi laba kotor. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama hanya 14,4%, artinya dari 100 penjualan hanya dapat 14,4 yang jadi laba kotor. Kesimpulannya, PT KNU lebih efisien dalam mengelola biaya barang. Profitabilitas, laba bersih menunjukkan keuangan akhir setelah semuanya dibayar. PT KNU Ratelindo memiliki 9,38%, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama memiliki 3,84%. Kesimpulan, PT KNU lebih pandai mengendalikan biaya operasional dibanding induknya. Kesimpulan akhir,
versi singkat dan mudah, PT KNU Rutelindo lebih liquid dan lebih menguntungkan walaupun masih kecil. PT Kebayoran Niaga Utama lebih besar dan stabil, tapi biaya operasionalnya tinggi. Perbedaan ini wajar karena PT KNU masih baru, sedangkan PT Kebayoran sudah lama beroperasi. Tabel di atas adalah perbandingan data keuangan disetarakan per 30 Desember 2024. Penjelasannya, perbandingan data keuangan yang disetarakan per 31 Desember 2024 PT KNU Rutelindo laporannya baru 2 bulan, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama laporannya 1 tahun penuh. Maka PT KNU dibuat seolah-olah berjalan 1 tahun penuh supaya perbandingannya adil. Caranya, angka laba rugi PT KNU dikalikan 6. 1. Penjualan PT KNU Rutelindo diserahkan 280 miliar. Diserahkan 288 miliar. PT Kebayoran Niaga Utama 785 miliar. Artinya PT Kebayoran menjual jauh lebih banyak karena usahanya lebih besar dan usahanya lebih lama. PT KNU masih kecil, tetapi wajar karena perusahaan baru. Laba kotor PT KNU itu memiliki 720 juta, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama memiliki 11 juta. Artinya, meski penjualan PT KNU kecil, keuntungan kotor dari tiap penjualannya cukup baik. Ini menunjukkan biaya barang PT KNU masih efisien. Laba bersih PT KNU itu 270 juta, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama bisa dilihat. Artinya, PT Kebayoran tetap untung lebih besar karena skalanya besar, tapi PT KNU tergolong efisien karena dengan usaha kecil sudah bisa menghasilkan laba bersih yang cukup bagus. Gambaran umum perbandingan PT KNU Rutelindo usaha masih kecil, biaya terkontrol, potensi tumbuh besar ke depan. Sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama usaha besar, stabil, tetapi biaya operasional cukup tinggi. Kesimpulannya, setelah data disetarakan per 31 Desember 2024, PT Kebayoran Niaga Utama unggul dari sisi besar usaha karena usahanya lebih besar, sedangkan PT KNU Rutelindo unggul dari sisi efisien dan potensi pertumbuhan.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi di komentar ya guys, karena saya pun masih dalam masa pembelajaran. Dadah, selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Ini adalah tugas terakhir di semester 1, yaitu pertemuan 11. Sebagai penutup dari rangkaian pembelajaran selama 1 semester ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hafidz Habibie, Eskom, SE, MAK, AK, CA, CPA, atas segala ilmu, bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan kepada kami. Kami berharap apa yang telah Bapak sampaikan selama 1 semester ini dapat kami pahami dan dapat kami gunakan di kemudian hari. Semoga juga selama 1 semester ini kami bisa mendapatkan wawasan yang berkesan dan juga praktis yang bisa berguna sebagai bekal kami di masa depan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.